rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang terhormat Ibunda tercinta Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Murhum, Ibu Dr. Anda Haji Masmin Zaninu. Yang kami hormati Al-Mukarram yang dimuliakan Bapak Dr. Rusli Iru sebagai narasumber. Yang kami hormati Ibu pengurus Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Murhum. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Kelurahan se-Kecamatan Murhum. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Camat Murhum, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin segenap jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persembahan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga dibukakan hati untuk bersama-sama di Masjid Quba Ba'diyah dalam rangka kegiatan rutin Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Murhum yang beralokasi di Kelurahan Ba'diyah. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, pengikut, sahabat-sahabat hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gema Islami kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau yang beralokasi di Kelurahan Ba'diyah disiarkan langsung Radio Republik Indonesia melalui gelombang 99,4 MHz dan 97,8 MHz dengan mengusung tema Hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan nanti disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Rusli Iru. Dengan awal acara pembukaan sebagaimana berlangsung, acara kedua salawat yang akan dipandu oleh Ibu Marta dengan hormat disilakan. Bada ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. بالحق تعلق وبطار حراء تعلق يبقي يسأل خالقه فأتاه الوحي
اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله جئتك صبا لرسول الله محبك بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبك بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Kepada ibu-ibu yang peserta salawat dan mars dimohon untuk masuk di dalam. Terima kasih. Sambutan Ketua Badan Kontak Majelis Talim Kecamatan Murhum kepada Ibu Dokteranda Haji Masmin Zaninu dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Imam, Pak Dokter, saya ajak kita semua ibu-ibu sebelum saya mulai membawakan sambutan saya mohon mari kita mengirimkan Al-Fatihah buat ahli makam yang ada di sekitar kita ini. Kita tundukkan kepala sejenak, menundukkan hati sambil kita mengirimkan Al-Fatihah kepada yang wali-wali Allah, pada orang tua kita yang ada di sekitar kita ini. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabika Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak narasumber Bapak Dr. Rusli Iru, yang terhormat Bapak Imam Masjid Badia, ibu-ibu
para kakak-kakak atau ibu-ibu senior saya yang sempat meluangkan waktunya hadir di tempat ini, kita sama-sama mengerjakan rutinitas kita, yaitu pengajian BKMT Kota Bau-Bau yang diselenggarakan di kita kunjungi tiap kecamatan, dan pada sore hari ini kena gilirannya Kota Bau-Bau. Di sini ada banyak senior, mungkin ibu-ibu baru lihat yang duduk di hadapan kita ini adalah ibu-ibu daiyah kita yang punya sanggar pengajian, yang senantiasa penyemangat kita, inovasi kita, yang selalu membimbing ibu-ibu, menghayo-hayo ibu-ibu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Itu tempatnya di Majelis Ashabul Quran. Nah, di sini ada yang terhormat Ibu Camat Penasihat BKMT yang senantiasa mendampingi kita di mana saja perjalanan BKMT ini. Ada ibu-ibu dari Kecamatan Batu Poaro yang hadir bersama kita. Ada ibu yang mungkin juga baru kita lihat, Ibu Ketua Adat kita khususnya di Wajo Serumpun, dan itu tidak asing lagi bagi kita semua. Ibu, hanya namanya saya lupa ini, Ibu Haji Hasidin Sadif, ya, yang hari ini kita lihat di hadapan kita. Mungkin ibu-ibu bertanya-tanya, dari mana ini ibu-ibu? Ini kami tadi sebenarnya dari melakukan latihan maludu supaya kita angkat kembali ini maludunya Wolio. Nah, saya ajak mari kita ke sana, dan alhamdulillah itu karena ridho Allah yang menggugah hatinya untuk kita sampai ke sini. Dan juga tidak kalah hormatku dan sayangku kepada semua ketua-ketua majelis taklim kelurahan sekecamatan Murhum bersama anggota yang senantiasa setia bersama kita, jalan bersama demi maju jayanya BKMT. Juga mari kita sama-sama menyampaikan salam dan salawat kita kepada baginda Rasulullah SAW yang senantiasa menuntun, membimbing kita sehingga pada hari ini insya Allah kita selalu dalam curahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah, dengan harapan mudah-mudahan nanti insya Allah kita akan semua mendapat syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin pada saat di hadapan kita tidak ada Ibu Ketua BKMT Kota Bau-Bau yang biasanya beliau ada bersama kita. Jadi kita jangan bersuuzan, kita berhusnuzan, karena ibu kita itu adalah seorang akademisi yang punya kesibukan di Unhalu, dan tadi beliau kontak sama saya menyampaikan permohonan maafnya kalau beliau tidak bisa datang bersama-sama di tengah-tengah kita, meskipun beliau sudah berusaha sedemikian rupa. Tadi mau mengejar pesawat siang tapi rumahnya juga terlambat. Itu yang menyebabkan karena ada tamu beliau itu dari dosen UGM, sehingga beliau masih menghadapinya, tidak bisa sampai ke sini. Jadi itu sekedar informasi supaya kita jangan bertanya-tanya. Jadi ibu-ibu yang saya cintai, barangkali tidak ada kata yang pantas kita ucapkan, melainkan tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita diberi kekuatan, kesehatan, bisa datang di tempat ini untuk kita membersihkan hati kita. Mungkin kita sudah ada sedikit kotoran masuk, dengan datangnya kita di majelis ini, insya Allah sebentar kita akan mendapat pencerahan dari Pak Dokter, insya Allah dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Dan ibu-ibu, saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa nanti mumpung saya ingat, nanti sebentar tanggal 11 hari Sabtu itu giliran pengajiannya BKMT Kecamatan Kota Bau-Bau, dan itu akan diadakan di Masjid Raya. Kita akan melakukan istighosa dan kita bersalawat, itu salawat naria. Jadi tadi pesan beliau bahwa mari mulai dari sekarang kita menghafal
salawat nariyah. Saya kira semua sudah tahu itu. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman dan seterusnya. Bagi yang belum bisa, tolong ketua-ketua menghafal supaya pada saat nanti kita mau bersalawat di Masjid Raya. Bagi yang sudah hafal, itu usah. Jangan mubazir, membuat naskah juga akan jadi akan masuklah di tas atau di mana yang akan kita lupa. Insya Allah kita akan adakan itu. Ya, kan ya, beliau tidak tahu apa yang dia harus katakan. Ingin sekali selalu bersama dengan kita, tapi saya katakan bahwa yang terjadi itu manusia semua berencana, akhirnya adalah tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi hari ini, Ibu tidak bisa bersama kami, itu kami maklumi. Dan saya kira kita semua harus maklumi. Kemudian juga yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, selalu mari kita saling mengingatkan bahwa kita ibu-ibu ini rupanya kita terlalu banyak kesibukan, yang sehingga kita tidak bisa memprioritaskan mana yang penting kita dahulukan, mana yang tidak. Jadi ibu-ibu harus pandai-pandai mengatur waktu. Jangan sampai kita sukses dalam kegiatan di luar rumah kita, sementara di rumah kita berantakan. Karena saya masih ingat berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, itu visi BKMT itu adalah, masih ingat Ibu visinya apa kita? Ku anfusikum wa ya, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Untuk mendapatkan hasil itu tergantung bagaimana misinya kita. Ya, dengan cara seperti ini sudah usaha kita untuk menyelamatkan kita punya keluarga. Dan pandai-pandainya kita jangan sampai karena kita mau sehingga kita tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, mengejar terus bagaimana. Jadi kita perbaiki dulu, mulai start dari rumah, lihat kita punya anak, jangan sampai kita sibuk bermajelis taklim, sementara kita punya anak biar baca Al-Quran tidak bisa. Jadi kita perbaiki kita punya anak, kita punya keluarga, kemudian baru kita luar. Dan tolong kita harus mengerti kalau suami kita sudah mulai ada kode-kode, ingatkan kita, ya kita jangan abaikan. Kalau yang masih muda-muda, kalau yang tua seperti jenderal seperti saya ini tidak ada masalah. Biar kita jalan sampai kemana ini, tidak ada masalah. Tapi yang muda-muda, karena banyak yang mengeluh, yang sampai di telinga bahwa aduh itu sudah berantakan seperti ini, kenapa? Karena begini dan begitu. Jadi saya ingatkan kepada kita semua, jangan terjadi hal itu kepada kita. Ya, jadi kalau kita kerja terlalu larut malam, terus sudah ada kode bilang tidak bisakah itu nanti besok diteruskan, sudah berhenti, tutup itu pekerjaan. Itu berarti sudah kode itu, lepas. Jangan kecuali terus. Jadi kita harus pandai, Bu, kita datang di sini pengetahuan, kemudian ilmu itu kita bawa pulang, karena hidup ini Ibu adalah perjalanan bukan perbandingan. Jadi hidup ini Ibu perjalanan bukan perbandingan. Jadi jangan segala sesuatu itu berjalan sesuai prosesnya sampai mendapat tujuannya. Jadi jangan kita bandingkan, kenapa di sana saya sama-sama pergi pagi dan sore apa semua, dia aman-aman saja, kenapa saya begini? Jangan dibanding-banding seperti itu kalau kita mau selamat. Pokoknya kita harus pandai-pandai menempatkan diri. Sebenarnya masih banyak hal yang mau kita sampaikan, yang mau saya sampaikan, tetapi saya ingin kemarin saya terharu sekali sebenarnya melihat kegiatannya ibu-ibu di Badia ini. Saya dengar laporan kemarin dari Ibu Mariha sebagai ketua Majelis Taklim Baruga. Itu di sini semua lingkungan ada majelis taklimnya dan aktif semua. Saya ingin hadiri semua, tapi saya bilang ya apa daya saya ini tinggal kemauan yang besar, tetapi tenaga sudah kurang. Mungkin sudah cocok kalau dibilang nafsu besar tenaga kurang. Ya sudah tidak salah nih barangkali itu, dan itu harus kita terima. Jadi Ibu pertahankan itu semangat itu,
kita pupuk terus kebersamaan itu, karena disinilah tempat yang paling aman untuk kita dapatkan hati yang tenang dan senang, sehingga kita bisa damai, kita bisa beruntung, dan insya Allah ujung-ujungnya kita akan dapat barokah. Ya, kalau kita istiqomah melakukan kebaikan itu, insya Allah kita akan dapat karomahnya. Dan karomahnya itu nanti ibu sendiri yang rasakan. Kecuali bagi yang mati rasa itu dia tidak bisa rasakan. Tapi kalau yang masih punya perasaan pasti dia rasa. Barangkali saya mohon maaf kepada ibu-ibu ketua-ketua majelis taklim lingkungan. Kalau saya diundang saya tidak sempat datang, bukannya saya tidak mau. Tapi kita mengerti saja, kita saling memahami. Yang jelas kita sama tujuan, yaitu ingin sukses, selamat dunia dan akhirat. Jadi insya Allah amin, dan ibu jangan capek-capek melangkah datang di suatu tempat yang baik seperti ini, karena setiap langkah ibu itu tidak akan sia-sia. Semuanya akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kita dengar kalau ada yang kita ajak baru dia bilang, soling kamu ingkomi. Biar kamu orang saja masuk surga. Jadi itu persoalan masuk surga dan tidak masuk surga itu bukan urusan kita. Urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita luruskan saja niat, apa sebenarnya tujuan perjalanan hidup ini, apa yang kita mau capai, apa yang kita mau ambil. Kita ini siapa dan untuk apa? Nah, itu pertanyaan. Barangkali ini saja dulu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi permohonan maaf dari Ibu Ketua Umum BKMT, Ibu Dr. Nanik Hindariatiningsih. Jangan sampai ada berpikir yang begini-begini, jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Jauhkan semua pikiran-pikiran yang seperti itu. Bersihkan hati dari sifat, karena itu penyakit ya, iri, dengki, sombong, ya, hasad. Pokoknya kita jauhkan semuanya itu dari diri kita kalau kita sebagai sudah memasukkan kita dalam link, dalam KMT. Kita jauhkan dari perasaan sombong, perasaan iri, jangan merasa diri hebat. Kita hebat, masih ada yang lebih hebat. Ya barangkali akhir kata saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sejenak kita melangkah ke acara selanjutnya. Hikmah Isra dan Mi'raj Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Rusli Iru. Kepada beliau disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ketua BKMT Kota Bau-Bau, atau yang mewakili. Yang saya hormati pengurus BKMT Kota Bau-Bau yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Kuba Ba'diyah. Ibu-ibu hadirin dan hadirat, calon-calon penghuni surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk melaksanakan salah satu agenda kegiatan kita yang sangat islami, yaitu kegiatan rutinitas majelis taklim setiap bulannya. Salawat dan salam marilah kita curahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang sangat dekat kepada Tuhannya, Nabi yang mewakafkan seluruh umurnya untuk perjuangan Islam dan kemanusiaan.
nabi yang apabila kita mau menelusuri sejarah dan dakwanya, ada 3 tanggal yang sangat penting. Yang pertama tanggal 17 Ramadan. Yang kedua tanggal 27 Rajab. Dan yang ketiga tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 17 Ramadan dikatakan penting oleh karena pada tanggal 17 Ramadan itu adalah tanggal upacara peletakan batu pertamanya agama Islam dengan diturunkannya Al-Quran untuk yang pertama kalinya. Tanggal 27 Rajab yang kita peringati hari ini dikatakan penting oleh karena pada tanggal 27 Rajab itu adalah tanggal upacara pendirian tiang beton agama dengan diundangnya Nabi Muhammad SAW untuk menerima tiangnya agama, yaitu salat 5 waktu melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Tanggal 9 Zulhijjah dinamakan penting oleh karena pada tanggal 9 Zulhijjah adalah tanggal upacara peletakan batu terakhirnya agama Islam dengan diturunkannya ayat yang terakhir dari Al-Quranul Karim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmatihi wa raditu lakumul Islam madinah. Artinya kata Allah, aku telah sempurnakan agamamu, aku telah cukupkan nikmatmu, dan aku rela Islam menjadi agamamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika ayat ini turun, semua sahabat itu bergembira. Yang bergembira adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Utsman. Mereka bergembira. Tapi ada yang menangis sahabat ketika ayat ini turun, yaitu Abu Bakar Siddiq. Tapi yang bergembira ini ditanya, kenapa kau bergembira dengan turunnya ayat ini? Mereka menjawab, kami bergembira dengan turunnya ayat ini karena ayat ini membawa berita gembira bahwa Islam telah sempurna. Makanya kami gembira. Lalu Abu Bakar, kenapa kau menangis ketika ayat ini turun? Sementara sahabat yang lain bergembira. Dia mengatakan, saya menangis dengan turunnya ayat ini karena saya fahami ayat ini lain. Dia bilang, kalau ayat ini mengatakan bahwa agama Islam telah sempurna, maka secara kontekstual ayat ini mengandung makna bahwa dengan turunnya ayat ini, tugas Nabi sudah selesai. Dan kalau tugas Nabi sudah selesai, maka Nabi tidak akan lama lagi meninggal dunia karena tugasnya sudah selesai. Jadi penafsiran Abu Bakar ini disebut dalam ulumul Quran, disebut dengan at-tafsirul isari, suatu penafsiran yang sangat tinggi. Dan memang betul 80 hari setelah ayat ini turun, Rasulullah telah meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini kita menyinggung satu tanggal, yaitu tanggal 27 Rajab. Karena kita sekarang masuk pada bulan Rajab, kita akan berbincang sedikit terkait dengan Isra Mi'raj. Seperti yang kita ketahui bersama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum Rasulullah melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj ini, beliau mengalami penderitaan, mengalami masa-masa kepahitan. Yang pertama yang diderita Nabi, istrinya Khadijah meninggal dunia. Tidak lama meninggal, pamannya yang menjadi pembackup dakwanya saat itu, yang selalu mengawal dakwanya, Abu Thalib, ikut meninggal dunia. Makanan saat itu diembargo oleh kafir Quraisy. Dakwanya dihalangi, dilempar dengan kotoran onta. Jadi pada saat itu Rasulullah mengalami masa-masa kepahitan. Amul azmi, tahun-tahun kesedihan bagi Nabi saat itu. Nah, pada saat itu ibu-ibu, Allah mengatakan begini, wahai Muhammad, saya sudah tahu engkau gagal sekarang. Engkau sedih. Pamanmu meninggal, istrimu meninggal, dakwamu dihalangi ya Rasul. Saya sudah tahu.
kata Allah. Sekarang Muhammad, jangan lagi kamu tinggal di bawah, tapi kamu naik ke atas menghadap kepada saya. Terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ini maknanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini artinya ternyata di dalam kehidupan kita ini, kalau kita bekerja, berusaha, dan usaha kita ada tantangan, belum berhasil, jangan kehilangan norma, lari ke atas, menghadap kepada Allah. Dan kalau sudah berhasil, ibu-ibu, jangan kehilangan norma, tapi sujud, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena setan menggoda manusia itu, ibu, 4 jurusan. 4 jurus dia goda manusia itu. Setan itu. Pekerjaan setan itu menggoda manusia 4 jurusan. Dalam Al-Quran dikatakan, la'atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim. Setan menggoda manusia 4 jurusan. Dari muka, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Yang tidak ada setan menurut ayat ini, ibu, cuma 2. Tidak ada setan dari atas dan tidak ada setan dari bawah. Para ulama tafsir mempertanyakan, mengapa tidak ada setan dari atas? Jawabannya, karena di atas tempat hamba Allah selalu memohon doa. Dan setan takut dari bawah, karena di bawah tempat hamba Allah selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senjata untuk menangkis setan, ibu-ibu, cuma 2. Banyak berdoa dan banyak sujud. Kekeliruan kita kalau menghadapi masalah tidak ke atas. Dan kalau berhasil tidak ke bawah, tapi selalu kiri kanan muka belakang. Minta pandangan ini, minta pandangan. Padahal justru membingungkan kita. Kita minta pandangan, pendapat, ternyata justru kita yang disalahkan. Allah mengatakan, jangan kemana-mana, tapi lari kepada saya di atas. Di mana tempatnya? Pada saat ibu-ibu sholat tahajud di tengah malam. Wa minal laili fata'ajjat bihi nafilatan lak asa ayabu'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah malam ruku dan sujud. Jam 2 itu ibu-ibu kita bangun, kita rentangkan sejadah. Kita merasakan kehadiran Allah dekat dengan kita. Semua unek-unek kita keluarkan di situ. Bahkan air mata pun menetes. Kita duduk di atas tikar sejadah sambil kita menengok anak kita lagi tidur. Suami kita lagi capek, tidur di situ. Kita menyaksikan dan perasaan kita sangat terharu. Disitulah energi yang tertinggi ketika kita duduk di atas tikar sejadah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Di mana dan kapan waktunya? Pada saat kita duduk di atas tikar sejadah di tengah malam. Itulah sebabnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Isra Mi'raj ini diperjalankan itu di tengah malam. Makanya ayat ini dimulai dengan kata subhana. Mengapa kata subhana? Karena kata subhana ini kan kita ucapkan itu pada saat kita melihat satu pemandangan yang mengagumkan. Ya. Yang sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa. Misalnya kita lihat ada kasus di Aceh dulu, tiba-tiba ada tsunami yang menelan korban dalam sekejap ratusan ribu. Itu kita mengatakan subhanallah. Artinya pemandangan yang luar biasa. Nah ini dimulai dengan kata subhana karena peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, ibu-ibu yang calon-calon penghuni surga, Rasulullah ini diperjalankan di malam hari. Kan tentu ada pertanyaan, kenapa di malam hari? Kenapa tidak di siang hari? Ternyata rahasianya, ibu-ibu, malam itu banyak sekali disebut dalam Al-Quran, Al-Lail, ketimbang An-Nahar. Selalu disebut Al-Lail. Dan kalau kita buka sejarah, kita mendapat informasi dari sejarah itu bahwa hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah itu di tengah malam. Waktu-waktu yang sangat istimewa itu di tengah malam.
Coba kita lihat. Al-Quran turun di tengah malam. Di Gua Hira. Sudah malam, gelap lagi. Isra Mi'raj di tengah malam. Ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam juga, Al-Lail. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dia tidak sebut siang, tapi malam. Kemudian Rasulullah dilantik menjadi nabi dan rasul, itu juga di tengah malam, Bapak Ibu. Salat yang 5 waktu ini, yang kita kerjakan ini, yang kewajiban kita ini, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu hanya 2 waktu di bawah di siang, Bu. Selebihnya malam. Maghrib, isya, subuh, ditambah dengan sholat sunnah yang lain, sholat tarawih, sholat tahajud. Tidak ada sholat tahajud di siang hari. Sholat witir. Ada apa dengan malam? Ini rahasia. Harus kita bongkar Al-Quran. Mengapa Al-Quran lebih banyak menyebut malam ketimbang siang? Ternyata rahasianya, ibu-ibu, malam hari itu adalah hamba sebagai kita ini sangat dekat dengan Tuhan di malam hari. Karena yang aktif di malam hari energi spiritual kita. Kalau di siang hari ini yang aktif energi intelektual. Kita bekerja, kita datang di majelis, kita mencari nafkah untuk anak istri kita. Itu di siang hari waktunya, intelektual yang aktif. Tapi di malam hari yang aktif energi spiritual. Ya, makanya malam hari itu ibu-ibu jangan hanya dijadikan untuk tidur atau nonton TV. Ya, tapi malam hari adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan bincang-bincang dengan Tuhan di malam hari. Makanya para sahabat itu ditanya, wahai sahabat Sayyidina Ali, Abu Bakar, Utsman, kenapa kalian tidak pernah tidur malam? Ya. Mereka menjawab, bagaimana mau tidur malam? Di siang hari energi kami terkuras untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kita mencari harta, mencari nafkah untuk anak istri. Kalau di malam hari kami gunakan untuk tidur, kapan waktu kami untuk berbincang dengan Tuhan? Bincang-bincang dengan Tuhan itu ibu-ibu di malam hari. Nah, itu rahasianya Al-Quran lebih banyak menyebut kata malam ketimbang siang. Karena ternyata malam hari itu waktu yang paling efektif. Bayangkan itu kita duduk di atas tikar sejadah. Kita kasih keluar unek-unek kita di situ. Mendoa. Kira-kira kalau di kota Bau-Bau ini, sekian orang bisa dihitung kalau bangun tengah malam. Termasuk kita. Orang-orang terlalu capek kerja siang hari, malam tidur. Kita bangun. Allah mengatakan, ini hambaku yang luar biasa. Orang pada tidur, dia tentangkan sejadahnya untuk menghadap kepada saya. Apa yang kau mau, saya akan inginkan. Makanya sholat tahajud itu sangat penting sekali. Jangan lagi-lagi kita ini sudah umur-umur, itu jangan sampai kita terlanjur diambil oleh malaikat sementara ibadah kita belum terlalu tuntas kepada Allah. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang mengandung nilai-nilai pendidikan kepada kita sekalian. Dia juga memulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian langsung take off berangkat menuju Tuhan. Isra itu perjalanan horizontal, Mi'raj perjalanan vertikal. Ya. Mengapa tidak langsung dari Masjidil Haram dia take off berangkat? Tapi dia harus pergi ke Masjidil Aqsa. Itu artinya hablum minanas. Ya. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu maknanya adalah hablum minanas. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu artinya hablum minallah. Itulah sebabnya oleh-olehnya salat. Salat itu merawat hubungan kita dengan Allah dan merawat hubungan kita dengan sesama. Itulah sebabnya salat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Takbir itu adalah simbol hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat takbir Allahu Akbar, jangan lagi ingat yang lain. Tapi memang itu susah itu.
Kita ini kalau sebelum kita takbir tidak ada yang diingat. Tapi begitu Allahu Akbar muncul semua. Susah juga itu memang. Ya, kenapa juga? Nah, agak susah. Makanya latihannya saya sering mendapat pertanyaan dari ibu-ibu BKMT, tapi saya sampaikan harus ada latihan. Latihannya bangun tengah malam supaya mendapatkan kekhusyuan di situ. Sebab tidak ada yang kita ingat. Kalau kita takbir tidak ingat. Begitu kita masuk takbir, macam-macam saja pikiran itu. Iya. Nah, oleh karena itu tadi salah satunya adalah selalu sambung kabel kita dengan Tuhan. Kemudian ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Membuka tangan kanan dan kiri. Menengok kanan dan kiri. Itu artinya menengok saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kepada kita. Makanya hablum minallah dan hablum minannas itu ibu-ibu satu paket ajaran. Tidak boleh kita hanya fokus kepada Allah, tapi hamba-hambanya Allah kita abaikan. Atau kita hanya fokus sama hamba-hambanya, dia tidak. Inilah. Itulah sebabnya ibu-ibu yang dicintai Allah, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini akan menambah. Sekali-sekali Rasulullah mengatakan kepada kita, sekali-sekali ada waktu, ada ruang, ada tempo, cas jiwa kita. Cas, beri energi. Beri energi. Di mana itu? Pada saat kita duduk tengah malam di atas tikar sejadah. Kita mendapatkan energi baru di situ. Ya, memang agak kalau orang yang tidak biasa bangun tengah malam memang susah sekali. Tapi kalau kita sudah biasa, itu tanpa kita bikin alarm, dikasih bangun sendiri kita, dikasih bangun. Ya. Sama dengan kalau kita naik pesawat, pesawat itu kalau kita naik kan, begitu kita duduk, itu kan disuruh lampu dibunuh, HP jangan diaktifkan, semuanya itu. Kenapa? Karena berat. Begitu dia terbang, itu kan baru karena sudah ringan. Nah, itu contohnya, artinya biasakan. Nabi menganjurkan kepada kita ada waktu, ada ruang, ada tempo, cas jiwa kita. Di mana kita cas, jangan hanya HP-nya saja dicas, Bu. Tapi sekali-sekali kita cas jiwa kita, di mana ketika kita duduk di atas tikar sejadah di tengah malam, yaitu salat tahajud. Itu luar biasa. Dan insya Allah ibu-ibu, kegiatan kita ini selalu saya sarankan, kalau berdoa, kita mendoakan juga anak-anak kita dan suami kita. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan hanya diri kita saja yang kita doakan. Kita doakan suami kita, anak-anak kita. Karena bisa jadi kita tinggal dengan suami kita berpuluh-puluh tahun, nanti di akhirat kita akan berpisah. Buktinya Fir'aun masuk ke dalam neraka. Sementara Asia istrinya menjadi ketua dharma wanita dalam surga. Itu luar biasa itu. Ya. Nabi Nuh, ketua BKMT. Dia jadi ketua BKMT dalam surga. Ya. Anaknya Kan'an, Nabi Nuh. Ya. Bapaknya masuk ke dalam surga. Anaknya masuk ke dalam neraka. Tidak mustahil. Kita nanti akan berpisah. Makanya doa, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Jangan hanya ibu saja yang doakan. Saya juga ini mohon supaya kita sama-sama nanti dikumpulkan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu BKMT yang hadir ini, termasuk orang tidak hadir. Saya kira mungkin ini sedikit cuplikan terkait dengan Isra Mi'raj. Yang sedikit saja, tapi mudah-mudahan ini kita bisa jadikan oleh-oleh untuk kita bawa pulang di rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh khusyuk, tekun dan merendahkan diri, mari bersama-sama membaca doa istighfar Rajab pada kesempatan ini dipimpin oleh Ibu Hadijah Taufik. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Mohon izin Pak Imam, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari ibu-ibu sekalian kita sama-sama membaca doa istighfar Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auladihi azwajihi wa min sahabati Rasulullah ajma'in. ولكل النية الصالحة بشفاعة رسول الله برضاء الله تعالى لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وحاضرا. اللهم إنا نستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت عليهم أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه ونستغفرك بما أردت به واجعل وجهك الكريم فخالطته بما ليس لك به رضا ونستغفرك بما وعدتك به نفسي ثم أخلفتك ونستغفرك بما دعا لي إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه علي وهو عندك محظور ونستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فصرفتها وتقويت بها على المعاصي ونستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسعها إلا رحمتك وحلمك
ولا ينجي منها إلا عفوك ونستغفرك من كل يمين حلفت بها فحنثت فيها وأنا عندك مأخوذ بها ونستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنت من الظالمين ونستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية وأنت إليّ ناظر إذا ارتكبتها ترى ما أتيت من العصيان به عمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم ونستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علي وأنت خير الراحمين ونستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل والمؤخرة وأنت على كل وأطراف النهار تركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها ومن كل سنة من سنن السيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كثرت وأنا عائد بها ونستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحان رب العالمين سبحانك رب العالمين لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Terima kasih Ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, agar pertemuan kita di Masjid Quba Ba'diyah di sore hari ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Imam Masjid Quba Ba'diyah kepada Bapak Saidu dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ini saya awali dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi jalalika wa jim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, atas izinmu saat ini kami dapat hadir di Masjid Quba yang mulia ini dalam rangka kegiatan BKM Kecamatan Morhum Kota Bau-Bau. Ya Allah, Tuhan yang sempurna, bimbinglah kami dan para pemimpin kami ke jalan benar dan lurus yang Engkau ridai. Mudahkanlah segala urusan kami, lampangkan jalan terang bentang di hadapan kami, dan jadikan keimanan kami sebagai penyejuk hati dan pendorong kami, dan mendekatkan diri kepadamu serta mensyukuri nikmat karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, ya wasil maghfirah, jika selama ini kami telah banyak menumpuk dosa, lalai akan petunjuk-petunjuk-Mu, hilaf akan tausiah-Mu, melalui keluasan maghfirah-Mu, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan ibu bapa kami bagi yang masih hidup atau yang sudah wafat. Ampuni dosa dan kesalahan para pemimpin kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, dan kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengasih lagi Penyayang. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa kami dari dosa iri ataupun dengki. Tunjukkan kami jalan kebenaran dan kelurusan menuju perintah-Mu. Ya Allah, berkahi semua apa yang kami lakukan. Tegurlah kami dan tegurkan kasih sayang-Mu jika perbuatan kami salah. Ya Allah, jadikan kami orang selalu menyusul diri. Ya Allah, jadikan anak-anak kami soleh-soleh sukses dunia akhirat, dan berikan ilmu yang berguna bermanfaat bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu, keluarkan kami dari masalah yang sulit. Panjangkan umurnya orang yang kami sayangi, limpahkan rezeki yang halal yang luas padanya, dan selalu tunjukkan pada mereka jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami mengadu atas segala kesulitan sedang kami hadapi. Ya Allah, jika hari ini ada keluarga, saudara, sahabat, teman-teman yang ada di muka bumi ini yang lagi sakit, angkatlah penyakitnya, berikanlah ia kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu. Kesembuhan tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, berikan kekuatan hati ketika kami sedih. Ya Allah, berikan kami kekuatan iman ketika kami lemas. Ya Allah, berikan kami petunjuk ketika kami keliru. Ya Allah, berikan kami cahaya ketika kami dalam kegelapan. Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini juga petunjuk yang baik sebelumnya. Ya Allah, berakatilah ilallah. Ya Allah, Bapak Allah Ta'ala tingkup Nabi, semoga nama mencuan atas, semoga nama puata, semoga matene bara, semoga matene timbu, semoga matene yandaloge, semoga matene gunung, semua matene pengipuna kaum, semua matene atumpai Allah tumpai kane, semua matene tangan dalam kampungan. Lawa kala sakena wa Allah Ta'ala rencana keburuna, tarimai amalan amalan nabi pembakawakin zamani, bumuka mangana na mengupupuan nasi, dapat kita amru marambi Allah Ta'ala, dapat kita rezeki mari Allah Ta'ala, dapat kita iman mutapena kalapena Allah Ta'ala, tamate bol tapugata imanita, tamate bom batu imasiakan Allah Ta'ala wallahu alam. Allahumma tarabbala ilaha illa anta al-ahqani wa nabika wa nabika wa azrika wa taqfu absin wa zubika min syarri ma ta'awim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma panakala awal bala awal baba awal fahsya awal munkar awal baghi wa sufam talfata basadaida wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khasa wa min buldanil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana fil sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa zatan fil jasad wa zatan fil ilmi barakan fi rizqi wa taubatan qabla al maqbatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma qina alana fi sakaratil maut wa najati minal wafat indal kisab. Allahumma tawbir umurina wa jisadana masan amalina wa wasi zakina qariban aqbala fid din wa dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman wa salli bi jalalika wa kamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.